Tahukah kamu bahwa kecurangan bisa terjadi di mana saja? Dan biasanya timbul sobek doang ada. Bulan Yang terak daerah 12. mau beli insaf. Udah on tepi ya. Sadarkah kamu, pedagang tersebut menyebut terong yang ia jual seberat 3 ons lebih. Padahal, kenyataannya hanya tepat 3 ons. Mungkin terlihat sepele, tapi inilah cermin dari perilaku koruptif dalam skala kecil. Sebuah contoh dekandensi moral yang kerap kita anggap biasa. Jika di pasar saja kecurangan bisa terjadi, bagaimana dengan mereka yang memegang kekuasaan lebih besar? Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch, sepanjang tahun 2024, tercatat 364 kasus tindak pidana korupsi dengan 888 tersangka. Akhir-akhir ini, kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, menjadi sorotan besar di tengah masyarakat. Dalam upaya digitalisasi pendidikan, Nadiem menggagas pengadaan laptop Chromebook untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia pada periode 2019 hingga 2022 dengan total anggaran mencapai 1,98 triliun rupiah. Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim bersama 4 pihak lainnya sebagai tersangka. Untuk mengkaji permasalahan secara lebih dalam, mari kita simak pandangan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga terhadap isu ini. Ya, aku rasa kalau misalnya ngikutin kasusnya sebenarnya untuk kasus Nadiem Makarim ini emang sudah terlihat kalau misalnya dia punya mens rea ya. Jadi dia istilahnya udah terbukti kalau misalnya dia memiliki niat jahat dalam tanda kutip kalau di proses hukum untuk mengedepankan Chromebook. Salah satu sumber yang bisa aku rekomendasikan adalah Tempo, di mana Tempo itu memberikan istilahnya temuan bahwa sebenarnya kasus ini itu juga bisa dikaitkan secara dalam tanda kutip bisnis gitu, di mana Chromebook itu Google kan, dia itu co-invest sekian persen ke perusahaan Gojek gitu. Sedangkan Nadiem Makarim dengan pernyataannya dia menyatakan kalau ketika dia jadi menteri dia udah lepas dari pergojekan itu kan. Satu hal itu aja udah sebenarnya nggak adil gitu. Dia mengedepankan istilahnya kepentingan pribadinya dia gitu. Banyak sekali sekolah yang infrastrukturnya masih kurang bagus ataupun guru-gurunya belum mempunyai pendanaan yang bagus. Nggak tahu kenapa para petinggi-petinggi yang ada di pendidikan itu malah mikirnya, oh daripada kita naikin gaji guru dengan gaji yang sesuai, gimana kalau kita buka satu hal baru yaitu Chromebook. Itu juga aku ngitungnya eksklusif, karena kalau misalnya kalau harus ada Chromebook itu berarti harus ada wifi, harus ada listrik, dan nggak semua sekolah punya itu. Dengan pengadaan laptopnya dia itu hanya mengedepankan pendidikan yang emang udah dalam tanda kutip lebih maju daripada pendidikan yang masih agak terpelosok gitu. Karena kalau misalnya kita berpikir dalam konteks kita harus mengadakan keadilan sosial, kita harus menegakkan keadilan sosial bagi semuanya, seharusnya logika dasarnya itu kita berikan akses dulu kepada mereka yang belum punya akses bahkan terhadap hal-hal yang dasar sebelum kita menginovasikan lebih lanjut, yang mana inovasi itu kemudian bahkan menjerat Nadiem Makarim gitu sih. Dan fakta bahwa mereka kayak tidak melihat akar masalahnya, tapi Chromebook ini seakan-akan digunakan sebagai tempat untuk korupsi, itu sangat menyedihkan sih untuk masa depan pendidikan di Indonesia. Semoga aja kedepannya korupsi itu semakin berkurang, walaupun dosen-dosen juga bilang bahwa korupsi itu sudah merupakan budayanya Indonesia. Menurut aku sih dengan kita belajar dan menyuarakan apa aja sih yang janggal, bukan cuma dengan melihat ini secara gamblang, tapi kita membredeli sebenarnya apa aja sih yang salah dari hal ini, dan kemudian kita bisa mengadvokasikan ke depannya itu harusnya pemerintah itu melakukan gini. Nah, kita udah menciptakan ruang diskusi dan menyadarkan masyarakat apa sih hal yang salah itu aja, menurutku udah menunjukkan agensi kita sebagai mahasiswa. Kita juga sebagai mahasiswa, apalagi kalau kita yang ada di Jawa, kita mempunyai privilege, itu kita harus memberikan platform untuk kasus-kasus ketidakadilan yang ada di luar, seperti misalnya kalau di pulau-pulau lain seperti Maluku, Sumbawa, itu mereka terkadang mempunyai akses yang minim banget untuk infrastruktur sekolah, dan kita tuh harus lebih menggaungkan bahwa
Indonesia itu bukan cuma Jawa, dan kita itu harus mulai menyorotkan pandangan kita keluar Jawa agar mereka itu bisa mempunyai kesempatan yang sama dengan kita. Tindakan korupsi dalam sektor pendidikan, seperti pada kasus pengadaan Chromebook, bertentangan langsung dengan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejak awal konsepsinya, program ini justru memperlebar kesenjangan fasilitas pendidikan di Indonesia, dan penyalahgunaan anggaran tersebut telah merugikan negara hingga triliunan rupiah. Dalam konteks global, kasus korupsi dalam pengadaan Chromebook secara langsung menghambat tercapainya pendidikan yang berkualitas, sebagaimana tercantum dalam SDG keempat, Quality Education. Karena penyalahgunaan anggaran membuat pemerataan akses dan mutu pendidikan menjadi timpang. Selain itu, praktik korupsi seperti ini memperlebar jurang ketimpangan sosial antar wilayah dan kelompok masyarakat, yang berarti juga melanggar semangat SDG ke-10, Reduce Inequalities. Lebih lanjut lagi, tindakan tersebut menunjukkan lemahnya tata kelola pemerintahan dan integritas lembaga publik. Padahal keadilan, perdamaian, dan institusi yang kuat merupakan inti dari SDG ke-16, Peace, Justice, and Strong Institutions. Korupsi bukan sekedar kehilangan uang negara, tetapi kehilangan nurani bangsa. Jika pendidikan adalah cahaya yang menerangi masa depan, maka integritas adalah listrik yang menyalakannya. Mari kita jaga Indonesia dengan kejujuran, mulai dari diri sendiri, karena bangsa yang besar bukanlah bangsa tanpa kesalahan, melainkan bangsa yang berani memperbaikinya.